Saya M. Jais. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan olahraga lari atau trik event untuk anak tunanetra. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lari atau trik event. Lari atau trik event pada anak tunanetra adalah cabang olahraga atletik lari yang dimodifikasi agar dapat diikuti oleh anak-anak dengan gangguan penglihatan atau baik total maupun sebagian dengan tetap menghadapkan keselamatan dan sportivitas. Lari bagi anak tunanetra adalah bentuk kegiatan atletik lari di lintasan yang dilakukan dengan bentuk panduan khusus agar mereka dapat berlari dengan arah dan ritme yang benar tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kejuaraan atletik anak tunanetra dan kapan diadakannya kejuaraan tersebut. Baiklah, kejuaraan atletik untuk anak tunanetra di Indonesia diselenggarakan melalui berbagai ajang olahraga disabilitas yang inklusif dan berjenjang. Baiklah, kejuaraannya seperti baru-baru ini yaitu Wali Kota Cup Atletik Paralimpik 2025 di Tangerang. Diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Mei di Stadion Benteng Rekon, Tangerang. Ajang ini diikuti oleh 147 pelajar dari 32 sekolah inklusi. Cabang olahraga yang dipertandingkan mencakup lari 100 meter, lompat jauh, dan tolak peluru untuk berbagai kategori disabilitas termasuk tunanetra. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan modifikasi aktivitas fisik anak tunanetra dalam lari track event. Yang pertama, memberikan akses setara dalam aktivitas fisik. Seperti anak tunanetra tetap bisa menikmati olahraga seperti anak lainnya. Menumbuhkan rasa inklusivitas dalam pendidikan seni atau kompetisi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan motorik dalam keseimbangan. Seperti membantu perkembangan koordinasi tubuh, kecepatan reaksi, dan ritme gerakan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Seperti anak merasa mampu, tidak terbatas oleh disabilitasnya. Yang keempat, mengembangkan sosialisasi dan kerjasama. Seperti melalui latihan atau lomba dengan run. Anak belajar bekerja sama dan membangun komunikasi. Yang kelima, menjadi sarana penyaluran bakat dan prestasi. Seperti dengan modifikasi anak bisa melibat dalam ajang seperti Pekan Paralimpik Pelajar atau yang disebut dengan Peparpenas. Yang terakhir, menjamin keamanan saat beraktivitas seperti modifikasi seperti aba-aba suara. Terima kasih. Inilah saya akan menjelaskan alat bantu dan fungsinya. 1. Tali pandu. Fungsinya untuk menghubungkan tangan atlet tunanetra dengan tangan pendamping foot runner, memberikan arah dan menjaga ritme secara sinkron, menjaga atlet tetap di lintasan tanpa perlu disentuh langsung. 2. Foot runner, pendamping lari. Fungsinya memberikan arahan, suara atau ritme secara fisik melalui meter, menyesuaikan kecepatan dengan atlet tanpa mendominasi atau mendorong, membantu menjaga keselamatan dan navigasi lintasan. 3. Maka taktil di lintasan. Fungsinya memberikan batas fisik atau tekstur yang bisa dirasakan dengan kaki, membantu anak tetap berada di jalurnya, terutama untuk pemula. 4. Alat bantu suara. Fungsinya memberikan aba-aba start, misalnya suara bulit, bel, atau suara perbel. Kadang digunakan suara dari sisi jenis sebagai panduan arah. 4. Modifikasi aktivitas fisik atau lari trek bagi anak tunanetra sangat luas, mencakup aspek fisik, psikologi, sosial, dan pendidikan. Modifikasi memungkinkan anak yang hambatan kegiatan untuk berpartisipasi secara aktif, aman, dan bermakna dalam kegiatan olahraga. Berikut ada beberapa manfaat utama dari modifikasi lari trek event. Pertama yaitu manfaat fisik, meningkatkan kebugaran jasmani atau kekuatan otot, daya tahan, kecepatan, dan kelenturan. Begitu itu mengembangkan koordinasi gerakan dan keseimbangan yang umumnya menjadi tantangan bagi anak tunanetra. Yang ketiga, membantu memperbaiki postur tubuh dan orientasi ruang karena mereka belajar mengenali arah dan irama gerak. Manfaat kedua yaitu manfaat psikologis. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Anak merasa mampu berlari dan bersaing meskipun memiliki hambatan kegiatan. Yang kedua, mengurangi kecemasan atau rasa takut terhadap gerakan. Sering terjadi pada anak tunanetra. Yang ketiga, memberi kepuasan dan kegembiraan dari kepercayaan pribadi atau kelompok. Manfaat ketiga yaitu manfaat sosial. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Khususnya saat berlatih dengan ide standar. Memfasilitasi interaksi sosial dengan teman-teman sebaya atau pelatih, membangun rasa diterima dalam lingkungan.
ketiga, menumbuhkan sportivitas dan empati, baik dari anak tunanetra, mereka sendiri maupun teman-teman non-disabilitas. Memperkuat keempat itu, manfaat pendidikan dan pengembangan karakter. Yang pertama itu, mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan fokus. Karena anak belajar mengikuti aturan, jadwal latihan, dan instruksi. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan partisipasi, terutama jika diikutkan dalam lomba-lomba seperti P-Parnas atau Paralimpik belajar. Ketiga, menjadi sarana penguatan karakter dan keturunan. Karena berlari dan keterbatasan memerlukan ketahanan mental. Manfaat kelima yaitu manfaat dari sisi keamanan dan aksesibilitas. Yang pertama itu, anak bisa beraktivitas secara aman karena dimodifikasi seperti tali pandu, bide runner atau aba-aba suara membuat mereka tidak tersesat atau terjatuh. Yang kedua, memberikan kebebasan bergerak yang jarang mereka dapatkan di luar lingkungan yang terstruktur. Kesimpulan, modifikasi aktivitas lari bukan sekedar penyesuaian teknis, tetapi sebuah strategi pembelajaran dan pemberdayaan yang menyeluruh. Dengan modifikasi, anak tunanetra tidak hanya bisa bergerak, tapi juga berkembang dan berpartisipasi secara setara. Baiklah, berikut contoh lari atau team event dari anak tunanetra. Baik, ini sebagai pemandu atau suara start atau mulai. Baik, karena kita akan memulai lombanya, jadi kamu tidak bisa dilihat. Saya akan memandu untuk start mulainya dengan menggunakan fluid. Jadi bisa saya beri fluid dan dikasih mulai. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, dari penjelasan dan praktek kami tadi dapat disimpulkan yaitu modifikasi aktivitas olahraga lari bagi anak tunanetra sangat penting untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara aman, nyaman, dan inklusif. Dengan penyesuaian seperti pendamping atau guide runner, lintasan aman, dan alat bantu suara atau taktil, anak tunanetra tetap bisa merasakan manfaat fisik, sosial, dan emosional dari olahraga lari ini. Selain meningkatkan kebugaran dan koordinasi, modifikasi ini juga mendorong kemandirian, kepercayaan diri, dan interaksi sosial. Prinsip utama dalam modifikasi kami adalah keselamatan, aksesibilitas, dan inklusivitas agar setiap anak tanpa memandang keterbatasannya dapat berkembang secara optimal. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, mungkin lebihnya nggak ada ya Bu, salah. Mungkin ada salah dari prakteknya atau salah dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.